Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Made Melani, asal sekolah SMP Negeri 2 Bangli. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka UKIN, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga tahun 2023. Bidang studi pendidikan matematika, LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kembali bertemu dengan Ibu. Kita akan belajar pembelajaran matematika, yaitu materi yang selanjutnya adalah materi materi bangun rumah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Untuk kelas PPG hari ini ada satu orang yang bisa mengikuti pembelajaran karena sakit. Atas nama Ikomah Negara Arungguna, Angkatan 9. Sakit ya? Ya, berarti jumlahnya itu ada 31 dengan satu orang tidak bisa mengikuti pembelajarannya. Oke, untuk kesiapan belajarnya silahkan keluarkan buku matematikanya dulu. Ya, Ibu lihat juga kondisi kelasnya sudah bersih. Keluarkan alat tulisnya juga, dan juga gininya, handphonenya atau HP-nya bisa dikeluarkan karena nanti kita akan memakainya itu untuk quiz ya, dalam penilaian pretestnya atau diagnostiknya. Kemudian juga nanti ada di akhir. Sudah? Ya. Sebelum Ibu memulai pembelajarannya, kita akan melakukan asesmen diagnostik. Ya, silakan keluarkan HP-nya dulu. Ya, barcode-nya sudah ada di papan. Kemudian linknya juga sudah Ibu kirim. Yang nggak bisa ngakses pakai barcode, linknya juga sudah Ibu kirim di WA grup kalian. Ya, silakan di-scan dulu. Sudah di-scan? Ya, kodenya 192768. Ingat isi nama asli kalian, nama terakhir aja boleh. Puspita, udah baru satu. Sinta, udah. Sudah? Bisa mulai? Ya, kita mulai. Silakan, siap-siap. Sudah? Oke. Tingkat pertama itu diraih oleh Nila dengan perolehan nilai 2530. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian yang kedua itu Puspita. Tepuk tangan lagi. Kemudian yang
ketiga itu Padmiari. Ya, 3 teratas. Oke, yang lain berusaha lagi untuk kuis selanjutnya. Ya, kita kembali ke materinya karena kita sudah melakukan penilaian diagnostik. HP-nya bisa disimpan dulu. Ya, silakan perhatikan ke slide-nya. Apa saja yang kalian bisa lihat? Gambar yang paling atas, paling kiri itu adalah gambar cangkir, itu merupakan tabung. Kemudian ini adalah gambar apa, Nak? Rubek itu berbentuk apa? Berbentuk kubus. Kemudian yang ketiga, ini apa? Apa, Nak? Topi ulang tahun. Topi ulang tahun itu berbentuk apa? Kerucut. Kemudian lagi ini kotak tisu ya. Kotak tisu itu berbentuk apa? Lagi. Itu tendanya itu berbentuk apa? Berbentuk? Iya, bagus sekali. Kemudian yang terakhir itu ada gambar bola. Atap rumahnya itu berbentuk apa? Limas. Dari semua gambar yang kalian lihat itu, kira-kira semua bangun itu berbentuk apa? Atau memiliki ruang atau tidak semua bangun itu? Memiliki ruang. Nah, sehingga semua bangun itu merupakan bangun ya. Coba sekarang kalian perhatikan di sekitar kalian. Ada nggak bangun yang menyerupai bangun ruang di sekitar kelas atau di lingkungan sekolah kita? Kira-kira apa lagi yang berbentuk bangun ruang selain yang Ibu perlihatkan di papan? Apa lagi? Atau di rumah boleh. Di rumah apa yang kalian lihat? Arbau apa? Kaleng? Kaleng apa? Kaleng minuman. Bagus. Kaleng minuman itu berbentuk apa? Tabung. Ya, bagus. Lagi? Apa lagi? Budi? Penghapus papan, Bu. Penghapus? Papan. Penghapus papannya berbentuk apa? Balok. Ada lagi? Oke, Pratnyana. Pot bunga. Pot bunga. Pot bunganya berbentuk apa? Tabung. Berbentuk? Ada lagi nggak? Oke, Dwi. Apa lagi, Dwi? Berbentuk bola. Bola voli berbentuk bola. Kalau yang di papan itu bola apa? Bola Aha, berarti banyak sekali benda-benda di sekitar kalian itu berbentuk bangun ruang. Tujuan pembelajaran, kenapa sih kalian harus diberikan pembelajaran tentang bangun ruang? Itu yang pertama, peserta didik dapat mengenali dan membedakan jenis-jenis bangun ruang. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang. Maksudnya di sana berarti bangun ruang itu terdiri dari berbagai atau disusun oleh bangun-bangun jenis-jenis dari bangun datar. Penilaian yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran hari ini itu yang pertama tadi sudah, yaitu kuis dari Quizizz atau Google Form. Itu sudah kalian kerjakan. Kemudian yang kedua itu sikap berupa lembar observasi. Itu kalian dicek sikap kalian dari awal pembelajaran, diskusi sampai akhir itu dibantu oleh teman sejawat Ibu, itu Ibu Kristina. Kalian akan dinilai sikap kalian dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian formatif atau hasil lembar LKPD dan hasil tugas mandiri itu dari kuis nanti akan Ibu kasih berupa Google Form. Manfaat kalian belajar tentang bangun ruang itu yang pertama, peserta didik memahami sifat dan hubungan antar unsur untuk memecahkan permasalahan bangun ruang. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik untuk memahami, menggambarkan dan mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitarnya.
Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik dan memfungsikan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang terlihat tadi cangkir. Cangkir kalian bisa gunakan untuk minum, bangun ruang. Seperti yang kita sudah gali tadi ya. Apa sih bangun ruang itu? Apakah itu bangun ruang? Apa ciri-ciri dari bangun ruang? Ayo, siapa bisa mendeskripsikan dari gambar-gambar yang sudah kalian lihat tadi di sekitar rumah, di lingkungan sekolah? Apa itu bangun ruang? Apa yang bisa kalian deskripsikan tentang bangun ruang? Ayo, siapa yang mau memberikan masukannya? Oke, Valeria. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Valeria Putri Utami, nomor absen 32. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah itu bangun ruang dan apa ciri-ciri bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah suatu bangunan yang memiliki dasar dari bangun datar. Nah, bangun ruang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki volume, memiliki ruang dan volumenya itu bisa diukur. Oh, yang oke. diukur. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan buat temennya dulu. Bagus sekali ya, bangun ruang itu menurut Valeria itu katanya memiliki ruang. Kemudian dibentuk oleh beberapa bangun Ada yang mau memberikan masukan lagi? Pradjana dulu ya. Ya, terima kasih Bu Guru atas waktunya. Iya. Saya akan sedikit menambahkan yang telah dikatakan oleh Tami, yaitu apakah itu bangun ruang dan ciri-cirinya. Bangun ruang adalah segala bentuk objek 3 dimensi yang memiliki ruang, rusuk, sisi, sudut dan juga memiliki volume yang dapat diukur. Bangun ruang biasanya berada di objek sekitar kita dalam bentuk 3 dimensi yang tersusun oleh objek 2 dimensi yaitu bangun datar. Iya. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, bagus sekali, kasih tepuk tangan buat temennya. Oke, berarti bangun ruang menurut Nana atau Pradjana itu adalah bangunan 3 dimensi yang disusun oleh bangun 2 dimensi yang juga sama seperti dibilangkan Valeria, yaitu memiliki ya. Coba kalian simak dulu videonya ini untuk memantapkan apa sih itu bangun ruang. Hai kawan-kawan, Silahkan disimak dulu, hari anak-anak. ini kita main ke rumah Bol yuk. Bol punya akuarium yang berisi banyak ikan. Apa aja sih bangun ruang itu? Akuarium yang ada di rumah Bol adalah bangun ruang berbentuk balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 buah permukaan sisi. Balok juga terdiri dari 8 titik sudut. Dan 12 rusuk. Di rumah kita, pasti ada banyak benda yang bentuknya balok, bentuk bangun ruang yang sudah kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, sudah. Setelah kalian menyimak video tentang cerita siapa nama pemerannya tadi? Bol. Apa saja yang dapat kalian terima atau kalian simak tentang cerita si Bol? Berarti bangun ruangnya itu ada apa saja? 1. Apa yang nomor 1 dibilang sama Bol? Yang kedua? 3. Bola. Yang keempat? Prisma. 5. Yang keenam? Kerucut. Yang terakhir?
Ya, dari ceritanya si Bol di sana sudah dijelaskan, yaitu tentang banyak rusuknya, banyak titik sudutnya, alasnya berbentuk seperti apa. Ya, oke. Ya, untuk sekarang silakan duduk dulu sama kelompoknya. Ibu akan bagikan LKPD yang bisa kalian kerjakan bersama kelompok. Silakan. Sudah? Ya. Satu, di sana ada lembar atau bahan bacaan. Bahan bacaannya itu bisa membantu kalian untuk menjawab dari lembar LKPD-nya selain videonya tadi. Oke. Kemudian di sini juga sudah Ibu sediakan beberapa bangun ruang. Ya, di sini ada bola. Silakan bisa setiap kelompok mengambil ini untuk membantu kalian dalam memecahkan LKPD-nya. Ada tabung, ada kerucut. Silakan, bisa salah satu kelompoknya ngambil. Nanti gantian aja. Yang perlu bisa minjem ke kelompok lain. Boleh. Sudah, di sini masih ada bola dan nanti bisa yang sedang memecahkan tabungnya ambil. Yang sedang memecahkan bola nanti bisa dipinjam ke kelompok-kelompok lain. Bisa dicek nanti, kalian kan bisa lihat alasnya berbentuk apa, kemudian selimutnya berbentuk apa, apakah dia memiliki titik sudut atau tidak. Ya, Ibu berikan waktu 20 menit. Ya, silakan dikerjakan. Pertama itu kan ada kelompokkan bangun di atas menjadi dua ke. Nah, berarti ada, iya itu bangun. Berarti kalau ini disebut bangun ruang apa? Ya, namanya berarti. Jadi di sini bangun ruang sisi lengkung, yang di sini bangun ruang sisi datar. Ciri-ciri secara umum. Ciri-ciri umum bangun ruang sisi lengkung apa? Ciri-ciri umum dari bangun ruang sisi datar itu seperti apa? Oke. Ya, ciri-ciri secara umumnya dulu. Nanti ciri-ciri mendetailnya baru di bawahnya ini. Kalau udah ditanyakan banyak titik sudutnya berapa, rusuknya berapa, nanti bisa dicek dari gambar-gambarnya itu yang di bahan ajarnya juga ada, kan? Ciri-ciri. Kelompok satu sudah dikirim? Ya, silakan. Ya, silakan dari kelompok yang lain perhatikan, kemudian silakan nanti ditanggapi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Denila Kencana. Perkenalkan, nama saya Nika Sri Yudantari nomor 21 dari kelompok 1. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Dari gambar yang sudah kami amati, bangun ruang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A, bangun ruang sisi datar. Kelompok yang kedua yaitu bangun ruang sisi lengkung, yang memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki sisi berupa bidang lengkung. Yang kedua, memiliki rusuk maksimal 2. Yang ketiga, memiliki ruang dan volume. Banyak titik sudut 1, banyak rusuk 1, banyak permukaan 2, alas lingkaran, rumus luas permukaan pi kali R kali 3. Rumus volume 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Balok. Banyak titik sudut 8, banyak rusuk 12, banyak permukaan 6. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya?
Waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi ada berapa macam bangun ruang prisma? Oke, silakan kelompoknya ditanggapi dulu pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Jadi jawabannya adalah ada 4. Prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Apakah bisa diterima? Oke, berarti udah dibantu dari teman yang tidak ke depan ya. Bisa diterima jawaban temannya? Oke, ada yang mau menanyakan? Lagi satu pertanyaan aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nikade Vina Sulidastuti dari kelompok 2 izin bertanya. Apa saja contoh bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi datar, dan bangun ruang sisi lengkung? Jadi yang sisi datar terdiri dari prisma segitiga, kubus, kerucut, balok, dan 5 segi 4. Sedangkan yang sisi lengkung terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan pramesanti. Om Santi Santi Santi. Kasih tepuk tangan buat teman. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Berarti sekarang kelompok 2. Sudah siap? Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Vina Sulidastuti dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Nikita Darmayanti dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya IGD Tristan Sutadiatmika dari kelompok 2. Dan di sana teman saya atas nama IKD Chandra Suryadinata, IGD Brandon Zazandika Cahaya Utama, dan Iwaya Rastika Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang saya kerjakan bersama kelompok saya. Kelompok pertama yaitu bangun ruang sisi datar. Ciri-cirinya memiliki sisi datar berupa segitiga, segi 4, dan segi N. Disusun oleh beberapa bidang datar dan memiliki rusuk lebih dari 3. Juga memiliki volume dan ruang. Kelompok B ada bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki sisi berupa bidang lengkung, memiliki rusuk minimal 2, dan memiliki ruang atau volume. Nah, seperti tadi presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Budi. Baik, perkenalkan nama saya Imade Budi Cahyadi, nomor absen 13. Saya dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Ada berapa macam-macam jenis limas? Mau dibantu sama teman yang di sini? Saya akan membantu menjawab dari kelompok 2. Jenis limas ada 3, yaitu limas segi 4, limas segi 3, dan limas segi 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Yana. Baik, terima kasih Vina atas waktunya. Saya ingin bertanya, kenapa kelompok kalian bisa menyimpulkan bahwa bola tidak memiliki alas? Kelompok kami dapat menanggapi bahwa bola tidak memiliki alas karena sisinya yang melengkung dan berupa lingkaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan pramesanti. Om Santi Santi Santi. Kasih tepuk tangan buat. Silakan kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya IKD Prajnana Putra. Saya Nimade Dwi Patmiari. Saya Nila Sinta Pranya Dewi. Dan juga ada 2 teman kami yang masih berada di kelompok, yaitu Ikomang Bayu Sutra Rimbawa dan juga Nikomang Sri Emarini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas bangun ruang yang telah diberikan oleh Bu Guru. Jadi yang pertama mengenai pengelompokan bangun ruang akan dipresentasikan oleh Dwi. Kelompokan bangun di atas menjadi 2 kelompok. Kelompok A, bangun ruang sisi datar. Kelompok B, bangun ruang sisi lengkung. Mulai dari kelompok A, bangun ruang sisi datar. Ciri-cirinya, 1. Memiliki sisi datar. 2. Memiliki ruang dan volume.
3 memiliki rusuk lebih dari 3, 4 disusun oleh beberapa bidang datar. Kelompok B, bangun ruang sisi lengkung. Ciri-cirinya memiliki sisi berupa sisi lengkung, memiliki rusuk maksimal 2, memiliki ruang dan volume. Tabel di bawah akan dibacakan oleh Sinta. Baik, jadi bangun ruang yang pertama yaitu prisma segitiga. Banyak titik sudutnya yaitu 6, banyak rusuk yaitu 9, banyak permukaan yaitu 5. Alasnya berupa segitiga. Rumus luas permukaannya, jumlah sisi tegak dikali keliling alas ditambah 2 dikali luas alas. Rumus volume, luas alas dikali tinggi. Yang kedua yaitu kubus. Memiliki banyak titik sudut yaitu 8, banyak rusuk yaitu 12, banyak permukaan yaitu 6. Alasnya yaitu persegi 4. Rumus luas permukaannya yaitu 6 dikali S kuadrat. Rumus volumenya itu S3. Yang ketiga ada tabung. Memiliki banyak titik sudut yaitu 0, banyak rusuk yaitu 3, banyak permukaan 3, dan alas berbentuk lingkaran. Rumus luas permukaan 2pi dikali R dikali T ditambah 2pi dikali R kuadrat. Rumus volume V dikali R kuadrat T. 5 segi 4. Banyak titik sudut 5, banyak rusuk 8, banyak permukaan 5. Alas segi 4. Rumus luas permukaan, luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Rumus volume 1/3 kali luas alas kali tinggi. G. Bola. Banyak titik sudut 0, banyak rusuk 0, banyak permukaan 1, alasnya tidak ada. Rumus luas permukaan U kali Pi kali R 4 kali Pi kali R. Rumus volume 4/3 kali Pi kali R3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, waktunya kami persilahkan. Ina. Waktunya pertanyaan. Saya izin bertanya. Mengapa tabung disebut tidak memiliki titik sudut? Baiklah, terima kasih karena sudah bertanya. Jadi mengapa tabung tidak memiliki titik sudut? Karena tabung itu bukan terdiri dari bangunan yang lainnya. Karena itu terdiri dari satu bangun datar yang dibulatkan atau dibuat berbentuk selimut, makanya tidak bisa memiliki sudut. Dan juga karena bagian bawah dan atas itu sama-sama melengkung dan tidak ada yang tegak lurus, makanya tidak memiliki sudut. Sekian apa bisa diterima? Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, Arbawu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya, apa saja contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih sudah bertanya. Jadi contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seperti yang terlihat tadi, itu ada topi ulang tahun, lalu ada topi petani, dan juga ada kukusan. Apakah bisa diterima? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Presentasi ini saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Kasih tepuk tangan buat kelompok. Bagus sekali presentasinya tadi ya. Banyak sekali teman yang bertanya. Kemudian tanggapan dari kelompok 3 juga bisa diterima oleh kelompok yang bertanya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat semua kelompok yang sudah tampil. Ya. Berarti dari semua pertanyaan-pertanyaan dari setiap kelompok ada yang menanyakan apa saja jenis-jenis dari prisma, apa saja jenis-jenis dari limas, kemudian ciri-ciri dari tabung. Terus kenapa tabung tidak memiliki titik Terus kenapa bola tidak memiliki titik sudah bisa diterima dari jawaban temannya tadi? Ya. Oke. Tabung tidak memiliki titik kenapa? Karena tabung itu dibentuk oleh 3 buah sisi datar, yaitu 2 berbentuk yaitu sebagai alas dan kemudian selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Itu kemudian bola kenapa tidak memiliki titik sudut? Karena bola berbentuk sisi Oke, bisa diterima? Oke, yuk sebelum kita lanjutkan coba berdiri dulu semua. Kita merilekkan tangan dulu. Ya seperti biasa, tepuk-tepuknya itu. Tepuk 1, 2,
3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kembali, silahkan kumpulkan dulu LKPD beserta bahan bacaannya. Bangun ruangnya bisa dibawa ke depan juga. Oke, ya. Karena kalian sudah kembali ke tempat duduk masing-masing, maka ibu akan mengecek atau seberapa pemahaman kalian untuk diri sendiri. Kalian kan tadi sudah berkelompok. Nah, sekarang secara individu. Silakan keluarkan kembali HP-nya. Ya. Linknya juga sudah ibu kirim di grup. Ini barcode-nya bisa di-scan dulu. Soalnya sudah ada di sana, kemudian bisa langsung dijawab di sana. Ya. Ya. Sudah. Sudah. Ya, silakan isi nama, nomor, kelas. Di-scan bisa. Sudah masuk? Yang sudah masuk bisa langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Yang di belakang sudah? Sudah, oke. Nanti ibu periksa ya sekalian. Ya. Dari yang sudah kalian pelajari tadi, yang sudah kalian kerjakan dalam LKPD tadi, dan yang sudah kalian kerjakan dalam asesmen individu, apa saja yang bisa kalian pahami dari bangun ruang? Ayo, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke. Final lagi, ibu minta yang lain ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Menurut saya, bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Contohnya seperti kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Tapi yang paling utama atau yang paling umum biasanya kubus dan balok. Kubus dan balok yang paling sering kamu temukan. Oke, terima kasih Vina. Yang lain? Sinta, cocoknya mana nih? Baik, di sini saya akan menjawab atau menyimpulkan dari pelajaran tadi. Jadi, bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang atau volume yang dapat diukur. Bangun ruang dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Yang termasuk ke bangun ruang sisi datar yaitu prisma, balok, kubus, dan juga limas. Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung yaitu bola, tabung, dan juga kerucut. Jadi manfaat kita mempelajari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kita mengetahui bagaimana bentuk tabung.
Jadi dalam kehidupan sehari-hari benda yang berbentuk tabung itu seperti kaleng dan juga ember. Kaleng bisa digunakan untuk menyimpan makanan atau juga menyimpan sesuatu barang. Ember bisa digunakan untuk menampung air. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Sinta. Kasih tepuk tangan buat temannya. Oke. Berarti bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang. Manfaatnya juga sudah disebutkan sama teman kalian yaitu Sinta, bisa membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah bangun ruang. Ya, karena pembelajaran tentang bangun ruang sudah kalian pahami, sudah bisa kalian jawab dengan bagus. Maka dalam pembelajaran hari ini apakah ada kesulitan? Nah, apakah kalian senang belajar hari ini? Siap untuk belajar lagi? Siap. Ya, terima kasih. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring. Jaring-jaring dari bangun ruang itu bisa kalian cari pada halaman berapa itu? 204. Ya, itu untuk pelajaran selanjutnya. Pelajari halaman 204, kita bertemu pada jadwal selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan tutup dulu semua bukunya. Kita tutup dengan pramosanti dan doa. Ya. Silakan tutup dulu. Om Santi 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 Om.